to Sela Reviews, channel yang banyak mereview dan merekomendasikan tempat wisata, tempat menginap, sampai tempat makan yang lagi viral dan hits. Jadi, selamat menonton! Hai teman-teman semua, selamat datang di Sela Reviews. Hari ini Sela mau ajakin teman-teman untuk staycation di tengah kota Cirebon, dimana hotel ini tuh hotel bintang 4 yang posisinya tuh strategis banget, jadi dekat dengan pusat perbelanjaan dan juga kuliner. Jadi untuk nama hotelnya itu Luxton Cirebon Hotel and Convention. Posisinya ada di pinggir jalan raya, jadi gampang banget untuk dicari dan ditemuin. Untuk teman-teman yang mau kesini langsung aja search di Google Maps Luxton Cirebon Hotel and Convention atau langsung klik linknya di deskripsi. Nah sekarang kita udah sampai nih di hotelnya. Kebetulan pas nyampe nih lagi hujan terus ya di kota Cirebon. Tapi tenang aja, kita tuh nggak akan kehujanan karena di sini tuh lobinya beratapkan kanopi dan juga untuk parkirannya itu ada di basement, jadi aman banget kalau lagi hujan. Untuk tarif parkir kalau misalnya nggak menginap di sini, untuk motor tuh kena 2.000 di 1 jam pertama dan 3.000 untuk mobil. Dan kalau misalnya nginap di hotel ini, untuk parkirnya udah free ya. Dan yang Sela suka, nggak usah kita ngecap karcis parkir lagi. Jadi nanti ada formulirnya gitu, kita tinggal isi jenis kendaraan dan juga plat kendaraan waktu kita check-in, dan udah bisa keluar masuk hotel dengan free. Oke, sekarang kita mau langsung ke parkirannya yang ada di basement. Sebenarnya di sebelah kanan tuh juga ada parkiran, cuman paling muat beberapa kendaraan aja. Nah sedangkan untuk basementnya ini parkirannya luas banget. Kalau Sela lihat mirip-mirip parkiran yang ada di mall sih gedenya. Kalau parkirannya seluas ini, misalnya ada acara pun kita nggak usah khawatir ya mau parkir di mana. Nah, ini kita udah di basementnya, tenang aja, di sini udah ada security yang standby buat bantu kita parkir dan juga buat ngarahin kita mau parkir di mana. Kebetulan karena kita mau menuju ke liftnya, jadi kita diarahin buat parkir ke sebelah kiri. Jadi naik ke atas ada parkirannya, nanti di situ lebih dekat menuju ke lift. Kalau di bawah ini nanti kita harus jalan kaki dulu naik ke atas sini. Di sini yang Sela suka tuh pelayanan dari security-nya sih. Mereka tuh bukan yang asal nunjuk-nunjuk aja gitu, nggak bantuin, tapi mereka tuh ngebantuin kita buat parkir, buat arahin tempat parkir. Bahkan mereka tuh standby 24 jam. Plus security-nya juga ramah-ramah semua. Oke, jadi akhirnya kita parkir di sini. Langsung aja kita masuk ke dalam dan menuju ke lift. Nah, di sini ada 3 lift. Dan menurut Sela liftnya tuh cepet sih, nggak yang nunggu lama-lama banget selama di sini. Nah, langsung aja ya kita dari basement mau menuju ke lobby. Oh ya, kita kemarin tuh sampai sini sekitaran jam 2 lewat, 2 siang lewat gitu. Dan di sini tuh udah bisa mulai check-in mulai jam 2 siang. Dan untuk check-outnya itu di jam 12 siang. Tapi kalau teman-teman datang lebih awal dan kamarnya udah ready sih harusnya bisa langsung masuk ya. Jadi kita udah sampai di lobbynya. Lobbynya nih luas banget ya, dan desainnya tuh kalau dilihat-lihat modern minimalis gitu. Nah jadi di lobby ini ada resto, ada lounge, terus juga ada kayak pertokoan dan wedding gallery. Nah ini kita check-innya cepet banget, paling cuman diminta identitas diri kayak KTP dan di fotokopi langsung dikembalikan. Terus di sini juga nggak ada deposit. Nah ini juga lagi ada ornamen pohon Natal karena memang bentar lagi udah mau Natalan ya, jadi bisa banget untuk kita foto-foto. Saran dari Sela, kalau misalnya teman-teman mau nginep di Hotel Luxton ini, kan sebelum kita booking kita bisa request ya untuk kamarnya. Kalau Sela sih saranin teman-teman untuk request kamar yang menghadap ke arah Gunung Ciremai. Kalau kamar yang Sela dapat kebetulan ini menghadap ke City View. Nanti ya Sela tunjukin seperti apa untuk pemandangannya. Oke, di dalam lobbynya ini juga ternyata ada kolam ikannya. Jadi ada ikan koi, unik banget sih. Kalau ini untuk cake dan dessertnya, kalau Sela lihat harganya mulai dari 25 ribuan aja. Oke, ini kita sekarang mau langsung naik menuju ke lantai 7 karena kita dapat kamar di nomor 740. Untuk liftnya sendiri, kalau menuju ke lantai guest room itu harus pakai kartu akses. Jadi karena kita ini lantai 7, jadi bisanya untuk ke lantai 7 aja. Tapi untuk ke fasilitas-fasilitas seperti yang ada di lantai 2, 3, 5 itu bisa tanpa kartu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, untuk satu lantai aja tuh dia luas banget tempatnya. Sampai kita kadang
pas mau keluar dari kamar menuju ke lift tuh kadang suka nyasar karena emang gak ada petunjuknya juga, jadi rada bingung. Ini kurang lebih lorongnya ya, untuk siang malam kurang lebih sama kayak gini. Dia ini lebih ke warm tone gitu. Nah ini dia, kita udah sampai ke kamar kita di nomor 740. Dan untuk masuk ke kamarnya juga pakai akses kartu. Nah jadi ini dia kamar tipe deluxe. Oke, untuk first impression begitu masuk ke kamar ini, kamarnya tuh luas banget. Dan ternyata pas saya cek itu luasnya ada di 33 meter persegi. Nah untuk kamarnya di sini juga udah free wifi. Dan kita bisa pilih ya untuk kasurnya, mau yang king bed atau dua double bed. Yang saya pilih ini yang king bednya. Oke, langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama, begitu masuk di sebelah kanan itu ada toilet dan kamar mandi. Untuk toiletnya sendiri juga cukup luas dan juga di sini ada cermin besar beserta lampu. Jadi cocok banget untuk make up atau buat kita ngaca. Jadi nggak terlalu gelap untuk kamar mandinya. Nah, di sini juga lengkap banget ya dengan toiletries-nya. Jadi ada sanitary bag, shower cap, cotton buds, dental kit dan juga ada body lotion. Ada hair dryernya juga dan pastinya berfungsi dengan baik ya. Dapat handuk juga, ada sabun batangan, terus juga di sini ada tisu dan 2 cangkir untuk kita berkumur. Lanjut, wastafelnya di sini bisa air panas dan air dingin, jadi tinggal di-adjust aja. Cuman memang kalau udah pakai terlalu lama dia agak sedikit mampet ya. Nah, jadi ini untuk area mandinya dibatasi dengan kaca ya. Pas kesini juga udah nggak usah bawa sabun dan shampoo lagi karena udah disediain masing-masing 1 botol dan isinya beneran penuh loh. Di sini juga untuk mandinya bisa pakai head shower dan juga hand shower, udah bisa disetel air panas dan dinginnya. Oke, ini untuk area klosetnya. Jadi dia kloset duduk gitu dan ada tisu toiletnya. Ada jendela kaca juga yang bisa dibuka tutup tirainya. Nah ini untuk kaca full bodinya. Jadi bisa outfit check dulu ya sebelum pergi. Nah ini untuk lemarinya lengkap banget. Ada hanger, ada laundry bag, ada deposit box juga, sama ada sandal hotelnya. Cuman sandalnya cuma 1 pasang gitu loh, bukannya biasa dapat 2 ya minimal. Persis di sebelahnya ada tempat untuk taruh koper atau tas. Terus juga di sini ada air mineral pakai botol kaca isi ulang gitu. Ada kettle listrik, 2 gelas, ada teh, gula, kopi dan creamer. Dan yang saya suka di sini juga ada lemari esnya. Langsung aja sekarang kita lihat ke area tempat tidurnya. Untuk kasurnya sendiri ini yang king bed dan kasurnya saya suka sih. Jadi padat dan bikin kualitas tidur tuh jadi lebih bagus. Terus untuk bantalnya di sini ada 4, tapi bantalnya tuh tipis-tipis gitu loh. Jadi kalau 2 bantal pun kerasanya kayak pakai 1 bantal. Terus juga di sini ada selimutnya. Nah, buat kalian yang selalu ngerasa kurang dingin nih kalau lagi nginep di hotel, di sini tuh bakalan kerasa dingin banget. Ini suhunya cuma di 21 derajat dan masih siang hari, tapi tuh udah kerasa dingin banget. Di kamarnya juga udah dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat, ada telepon, ada memo, pensil, dan juga nggak lupa ada stop kontak dan saklar lampu di masing-masing sisi kasur. Nah, persis di depan kasur ini ada TV. Kayaknya sih bukan smart TV ya, tapi dia ini pakainya TV kabel gitu. Nah, kebetulan untuk remote TV-nya sih kayaknya agak rusak ya buat ganti-ganti channelnya. Jadi cuma bisa kita ketik angkanya gitu. Di pojokan ruangan ini ada meja besar yang cocok banget sih untuk teman-teman, misalnya ada meeting mendadak, rapat mendadak, atau misalnya untuk anak-anaknya yang mau menggambar, mewarnai. Ini mejanya besar banget dan juga udah dilengkapi dengan saklar dan stop kontak. Di sisi lainnya juga ada sofa dan coffee table yang menurut saya tempatnya tuh pas banget untuk bersantai sambil menikmati view kota Cirebon. Nah, kalau ini untuk mountain view-nya yang saya bilang kalau kalian mau nginep sini, request yang menghadap ke arah Gunung Ciremai karena emang secakep itu kan. Langsung aja kita menuju ke lantai 5. Di lantai 5 ini ada banyak banget fasilitas-fasilitas yang ada di hotel ini. Jadi yang pertama kita akan ke sisi kanan dulu, di mana ada swimming pool, ada fitness center, ada kids club, ada sky garden, dan Southern Grill.
Di sini juga ada disewakan pelampung yang bentuknya lucu dan unik-unik banget. Itu disewakannya per 30 atau 60 menit. Terus juga ada becak anak, itu di 20.000 per 15 menit. Kita kesini tuh sekitaran jam 4-an sore gitu. Kebetulan emang lagi mendung dan habis turun hujan juga. Nah, di sini juga udah disediakan handuk, jadi teman-teman gak usah repot-repot bawa dari kamar. Selain itu juga ada rompi pelampung anak. Jadi ini yang namanya Southern Grill. Teman-teman bisa lihat untuk menu makanan dan minumannya. Nah, yang ini ruangannya namanya Hippo Kids Club. Jadi untuk masuk ke playgroundnya diwajibkan untuk pakai kaos kaki ya. Jadi kalau salah saranin untuk bawa dulu sendiri dari rumah, atau kalau misalnya nggak bawa bisa juga beli di sini. Untuk playgroundnya nyaman banget, ber-AC juga. Lanjut, di sini ada fitness center. Langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, fitness centernya ini luas banget ya. Di sini juga ada water dispenser. Ber-AC juga. Untuk fitness centernya itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Untuk peralatannya di sini cukup lengkap semua, terus juga berfungsi dengan baik. Oke, jadi ini dia untuk area swimming poolnya. Saya sih suka banget ya untuk area swimming poolnya, bagus banget, cantik banget. Di sini juga ada gazebo yang kita bisa sambil bersantai. Ada juga kayak kursi ayunan dari kayu dan juga kursi panjang untuk duduk-duduk. Nah, jadi untuk kolam renangnya sendiri ada dua ya, yang satu untuk anak-anak dan yang satu lagi untuk dewasa. Nah, yang ini kolam renang dewasanya kedalamannya ada di 1,2 meter. Kalau untuk kolam anaknya itu kedalamannya ada di 50 cm. Untuk air kolamnya juga bersih banget, saya udah lihat. Oke, sekarang kita mau lihat Sky Garden-nya. Jadi kita bakal nyebrangin jembatan ini. Nanti di sana kita akan ketemu dengan banyak meja-meja dan kursi-kursi. Ini cocok banget sih buat teman-teman yang suka nongkrong di area outdoor. Tapi kebetulan ini karena habis hujan, jadi meja kursinya emang agak basah. Karena berada di lantai 5, saya sempat cek untuk safety-nya cukup bagus ya di sini, dikelilingin dengan pagar-pagar dari besi. Nah, di sini cantik banget sih view-nya. Teman-teman bisa lihat view perkotaan Cirebon dari atas. Oke, kalau sisi kiri ini ada Pure Bliss, dia itu tempat massage sama spa gitu. Ada kamar ganti juga, ada kamar mandi, sauna, dan whirlpool. Tempatnya juga wangi banget, mungkin karena deket dengan Pure Bliss kali ya. Gak cuma itu, di sini juga ada lemari locker, jadi bisa untuk tempat penitipan kita mau taruh pakaian atau taruh barang-barang. Cuman sayang banget sih pas kita kesini kemarin tuh lagi ada perbaikan sama lagi ada maintenance gitu lah. Jadi kita nggak bisa pakai deh ruangan sauna sama whirlpoolnya. Jadi untuk sauna sama whirlpoolnya itu ada di masing-masing restroom pria dan wanita. Jadi emang terpisah ya. Dan kita juga bisa sambil berendam sambil ngeliatin city view. Jadi emang kayaknya oke banget ya kalau misalnya bisa digunakan. Dan ini untuk Pure Bliss-nya. Oke, akhirnya udah malam. Ini kurang lebih untuk suasana kamarnya pas udah malam memang warm gitu dan cocok banget sih untuk beristirahat. Nah, sekarang saya mau spill dulu untuk harganya. Jadi kemarin saya booking itu via Agoda ya. Harga aslinya itu di 836.000. Tapi kemarin itu ada diskon 13%, jadi harganya turun jadi 746.000. Dan plus ada promo lagi, promo cashback gitu. Jadi kalau di total itu harganya cuma jadi 668.400. Berhubung udah pagi, sekarang waktunya kita mau breakfast. Nah, jadi untuk masing-masing kamar itu udah dapat free breakfast untuk 2 orang. Kalau teman-teman pesannya yang udah include breakfast ya. Nah, untuk breakfastnya sendiri di sini dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Yang pertama di sini ada jamu tradisional, ada 3 jenis jamu. Terus ada ceker, better ada ceker sama dimsum gitu nggak sih? Jadi bisa pilih. Sekarang kita mau lihat ke area pastry-nya. Di sini yang pertama ada roti abon, terus ada Danish atau danis gitu. Terus ada roti manis, ada soft roll, ada croissant,
pain au coklat, dan ada donat. Di sampingnya juga ada roti tawar, ada berbagai jenis pilihan selai dan butter, terus juga ada twist bread, roti Prancis, dan rye bread. Nah, yang enak tuh ini nih, ada creme brulee sama ada kayak blueberry cake gitu. Teman-teman wajib cobain sih. Terus ada puding sama ada flan. Selain itu juga ada aneka jelly. Terus white bread pudingnya yang ini juga teman-teman harus coba karena rasanya juga enak, manisnya pas. Kalau tadi modern, ini yang versi tradisionalnya buat yang sarapannya pengen yang anget-anget. Di sini ada kolak pisang, ada bubur mutiara, sama yang satu lagi salah lupa namanya. Buat kue tradisionalnya di sini ada madeleine, ada bolu gulung, ada brownies, terus juga ada kue apem, ada talam tapioka, kue ijo, dan talam abon. Untuk cake, pastry, sama dessertnya tuh rata-rata enak sih. Yang ini lucu banget ya, dia kayak di gerobak gitu. Jadi yang ini tuh lontong opor, lengkap dengan kondimen-kondimennya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan seleranya teman-teman. Nah, kalau yang ini cuman dekorasi, tapi lucu banget sih. Sekarang untuk minumannya, di sini ada air putih, ada orange juice, infused water, sama ada kiwi juice. Terus juga ada teh dan kopi panas. Nah, sekarang kita ke salad stationnya. Di sini ada banyak banget pilihannya dan teman-teman tinggal diambil aja sesuai selera. Lengkap dengan salad dressingnya. Di sini juga ada beef salami dan keju potong. Yang ini kayaknya area favoritnya anak-anak ya, ada sereal dan juga ada susu. Di sini juga ada buah utuh, ada jeruk, ada salak, sama ada pisang. Terus ini kayaknya ada manisan mangga deh. Di sini juga ada yogurt, yogurtnya ada yang plain, ada yang rasa strawberry, ada juga yang blueberry. Ada aneka buah potong juga, ada pepaya, semangka, ada nanas, sama ada melon. Terus juga ada puding lagi. Ini pudingnya dipakein sama yogurt, rasanya enak banget loh. Sekarang langsung aja kita ke makanan beratnya. Yang pertama di sini untuk sambalnya, di sini banyak banget pilihan aneka sambal. Ada sambal mata, sambal hijau, terus juga ada sambal dabu-dabu, sambal colo-colo, terasi, dan juga ada sambal geprek. Yang saya ambil sih kemarin sambal gepreknya, itu rasanya enak banget loh. Ada juga sambal hijau, saus sambal, saus tomat, sama ada acar. Nah, di sini juga ada gado-gado yang bisa kita mix sendiri. Gak lupa kalau makan gado-gado pastinya ada kerupuknya juga. Yang kuah-kuah lagi di sini ada soto Bandung. Oke, untuk makanan utamanya ini ada nasi putih, ada nasi goreng seafood, ada mie goreng Hokkien. Untuk mie gorengnya saya kurang suka ya. Rica rodo sayuran, untuk rasanya sih lumayan ya. Ini ikan mangutnya udah nggak ada tulangnya, jadi udah file dan dipakein dengan sambal, itu enak banget. Nah, ini untuk daging sapi krengsengannya juga enak, dagingnya lembut dan nggak keras sama sekali, cuma emang agak asin mungkin karena salah makannya nggak pakai nasi ya, pakainya kentang. Tenang, makanannya masih ada lagi. Di sini tuh ada bubur sop Cirebon juga, makanan khas daerah gitu ya. Terakhir di sini ada egg station, jadi teman-teman bisa request mau telur mata sapi, mau omelet. Terus juga ada garlic bread, ada margarita, ada sosis, ada aneka gorengan, dan ada waffle dan pancake. Kurang lebih seperti ini ya untuk ambience di restonya. Dan ini beberapa makanan yang saya ambil. Sebenarnya masih ada lagi sih yang nambah-nambah, tapi ini yang pas awal-awal saya ambil. Sebagian besar ini anak-anak semua. Saya sih saranin banget teman-teman untuk breakfast jam 6 pagi. Soalnya ini saya breakfast jam 6 pagi tuh udah rame loh. Ini saya mau tunjukin sedikit ke teman-teman suasana paginya di lantai 5. Kalau kemarin mendung, ini sekarang pagi udah cerah, jadi bagus banget ya. Langsung aja saya share kesimpulan nginep di Luxton ini. Untuk lokasinya benar-benar strategis banget, ke tempat makan, ke tempat belanja, ada apotik juga. Jadi kemana-mana tuh emang sedekat itu, bisa jalan kaki. Tapi kalau males bisa bawa kendaraan atau
pakai kendaraan online. Terus juga fasilitasnya di sini lengkap. Untuk kamarnya sendiri juga nyaman, dingin, terus juga kedap suara, nggak berisik, walaupun ini di pinggir jalan ya. Terus untuk hospitality-nya di sini bagus banget dari semua sisi ya, dari security, dari resepsionis dan orang-orang yang bekerja di sini semuanya tuh ramah banget. Salah suka banget di sini. Paling yang sedikit salah seselin kemarin kenapa ya Salah nggak minta request yang mountain view. Jadi agak sedih di itu aja sih. Sisanya sih menyenangkan banget. Ini untuk area lobbynya ya teman-teman. Jadi untuk drop off-nya di sini, pick up di sini. Jadi sekian dulu untuk video hari ini. Ini Salah juga akan tunjukin ke teman-teman sedikit untuk area yang ada di sekitar sini, biar teman-teman dapat gambaran sestrategis apa hotel ini. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.